menyaksikan debat yang luar binasa, luar apa ya? Luar biasa Luar antara negara juga. Opung Pipo dan aduh, janganlah dulu kau menelpon lah, ada lagi Bu Rama antara pegang Bu Rama pegang Opung siapa nih? Bu Rama pegang siapa Opung nih? Pipo. Ya, ini kayak Hah? anu ya, tinju ya. Opung Pipo dengan Bang Al Hidayah dari Opung Pipo mewakili pihak Kristen, kekristenan, dan saudara kita Al Hidayah dari pihak Islam ya. Oke, kita kasih timer berapa menit ya Bang host? 3 menit ya bernarasi 3 ya. menit cukup lah ya. Oke, kita kasih. Waduh, teman saya pegang Bang Al Hidayah nih katanya nih. Kita Boleh kasih dong. kita Boleh. kasih kita diam dulu. Kita kasih waktu masing-masing 3 menit untuk bernarasi ya. Tapi saya ingatkan ya, Opung Pipo, kuatkan tali ikat pinggangmu dan Bang Al Hidayah. Ya, buat kopi lah dulu santai-santai, putar musik supaya nggak stres ya menghadapi Pak Opung Pipo ya, Pak Opung Pipo. Nah Apa nih, ya? timernya berapa menit nih? 3 dulu apa ya bernarasi masing-masing 3 menit. Terus TikTok aja Bang Al Hidayah ya. Selama 20 menit ya TikTok. 3 menit ya, bentar saya atur dulu waktunya. 3 menit masing-masing bernarasi ya. Opung Pipo dengan narasinya yang wah betul-betul mantap ya. Loh, Gas, kok 30 Opung, menit? gas. Bentar, salah. 30 menit lagi, 3 menit. Oh, Salah. banyak sekali nanti Pak Pipo keluar air liurnya kalau terlalu lama. Nah, Ya, 3 pingsan menit nanti aja. dia. Ya, Bentar, pingsan saya lah. gedein dulu layarnya ya. Apa, nggak usah lah. Nanti kalau ada yang mau share data, baru gedein. Ini temanya kita bebas dan luar binasa. Silakan Opung Pipo bernarasi, kita beri apa ya keistimewaan untuk tamu kita ya. Kita kasih dulu waktu dia didahulukan untuk bernarasi. Silakan Opung Pipo narasikan kemampuanmu, silakan. Silakan Pak Pipo, waktu akan dimulai setelah Anda berbicara. Silakan Pak Pipo. Host, kasih tahu dulu sama si Rame ini jangan merepek dia, merepet aja nanti. Ntar dulu dia. Tidak, ini kan Bu Rama moderator, tidak merepet lah. Aku nih Sudah Pak Pipo mulai aja, Bu opening statement silakan nih. Waktu akan berjalan setelah Anda berbicara. Silakan Pak Pipo. aku netral ya. Apa Kalau judulnya? tidak mampu, Apa kalau judulnya? tidak Apa mampu, judulnya? angkat bendera. Kok nanya judul? Bebas. Saya pikir udah dia tadi judulnya. Judulnya apa Bu Rama nih? Temanya apa yang sepakat nih? Bebas aja ya, Gimana konsep apa ini? ketuhanan lah. Konsep ketuhanan apa ya, dua arah ya, konsep ketuhanan dua arah. Silakan bernarasi lah Bang. Ketuhanan Yesus nih Pak Pipo. Ketuhanan Yesus. Dan ketuhanan dalam Islam, dua arah aja Bang, biar kita Manakah Tuhan yang benar? Nah gitu aja dah. Gimana? betul. Mana kan Tuhan yang benar, Allah atau Yesus? Nah, itu bisa nggak? Boleh. Kemampuanmu. Nah, boleh ya. Oke, silakan Pak Pipo. Waktu akan dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. 3 menit. Opening statement. Wih, berdoa. Baik, terima kasih kepada Anda. Nah, udah berepek ini perempuan ini. Langsung silakan. Sudah lah Pak Pipo, langsung aja lah. Oke. Baik, terima kasih kepada Anda yang ada di apa namanya nih? Di TikTok ini apapun. Osi channel. Host channel ini baru masuk saya kepada. Iya, kita kan lama di Zoom kan ya. Ya lanjut. Iya, betul. Baik. Terima kasih kepada Anda rekan-rekan Muslim yang ada di tempat ini, di mana kita akan diskusi tertib dan terarah. Saya mohon kepada Anda semua jangan keluarkan kata-kata di kebun binatang kalau boleh. Itu saya sebagai anti bagi saya. Tolonglah kita hormati masing-masing apapun narasi ada narasi saya. Biarkan itu mengalir. Toh itu menambah pengetahuan kita, paling tidak menambah wawasan kita. Sebelum saya lanjutkan tentang Tuhan siapa yang benar, Tuhan siapa yang ada, Tuhan siapa yang hidup. Saya sebagai seorang Kristen, saya akan berdoa kepada Tuhan saya.
Tuhan Bapak di surga, terima kasih atas berkat Tuhan malam ini Tuhan. Pak Pipo, saya manusia yang lemah, manusia yang berdosa datang ke hadirat-Mu. Meminta pertolongan, bungkus saya dengan kuasa Roh Kudus. Supaya apa yang saya katakan benar-benar bukan melalui pikiran akal saya, melainkan kehendak-Mu melalui firman-Mu tentang di dalam kehidupan saya. Biarkan itu mengalir Tuhan, orang yang mendengar siapapun, supaya mereka tahu satu-satunya Tuhan, Engkau yang dimuliakan, yang dibesarkan, yang memberkati. Saya berdoa kepadamu melalui Yesus Tuhan Juru Selamat saya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih kepada Anda. Tuhan, orang Kristen adalah tentang di dalam Bible. Sebab di dalam dia terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9. Dikatakan Bapa yang adalah kepala alam semesta termasuk anak Allah yang mengatakan aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. 1 Korintus 11 ayat 3. Yesus Kristus adalah anak Allah yang satu-satunya dan kekal. Yohanes 3:16. Maka Yesus itu kekal. Itu sebabnya dia Tuhan, dia Juru Selamat, dia sahabat, dia Bapa, dia perantara, dia hakim. Dia akan datang menghukum manusia, menghukum segala sesuatu. Kedatangan dia, semua orang akan melihat yang mempunyai mata, bukan hanya manusia. Yang mempunyai mata akan melihat dia nanti kedatangan dia kedua kali. Itu artinya bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Karena dari Bible yang kami tahu Tuhan itu siapa. Dan siapa dia, untuk apa dia, kehadirannya kepada manusia. Tuhan adalah Maha Tahu. Kalau dibaca di dalam Wahyu 19 ayat 6, ayat 11 ayat 7. Dia hadir di mana-mana. Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. 2 Tawari 16 ayat 9. Dia ada dan dia segalanya. Zakaria 4 ayat 10. Maha tahu di hati saya, di hati Anda, di hati seluruh manusia dia tahu. Bahkan rambut pun di kepala manusia walaupun bermiliar-miliar manusia. Dia tahu. Waktu habis, Pak Pipo. Oke, terima Waktu kasih Pak habis. Pipo. Terima kasih dengan narasinya. Silakan kita persilakan saudara kita Bang Al Hidayah 3 menit meluncur. Silakan Bang Hidayah. Baik, Bang Hidayah, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya hanya membacakan satu surah ya dalam Al-Quran karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibantah padahal bertaburan juga sifat Allah di dalam Bible itu sendiri. Maka kalau saya bilang begini ya teman-teman, kalau mereka kemudian tidak mau disamakan Yesus dengan Isa, insya Allah tidak apa-apa, terima kasih. Tetapi justru Bible kemudian yang kita guna pakai mengasih tahu sama mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan sesembahan yang patut digubuk oleh manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas saja atau di surah Al-Baqarah 163. Dia memberitahukan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Esa, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tempat bergantung, Tuhan yang Esa itu tempat bergantung sekalian makhluk yang bukan digantung oleh makhluk. Allah tidak beranak seperti Bapa Firman dan Roh Kudus, ya, dan tidak pula diperanakan karena memang tiada satupun yang sama dengan Dia dan tiada siapapun yang serupa dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini diterangkan juga dengan beberapa ayat di Bible Anda sendiri, ya, di Alkitab itu kalau saya tidak keliru, nanti diluruskan. Bagaimana kemudian saya ingin menunjukkan sifat-sifat yang Tuhan, ini agak doubling ya, ada doubling. Sifat-sifat ketuhanan yang sudah dijelaskan di dalam Bible. Kita mengutip pertama di 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang sama seperti engkau, kata Nabi Samuel. Kata Nabi Yesaya juga, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, sehingga kamu bilang kami ini sama. Di dalam Yesaya 46 nomor 5. Di Hosea 11 nomor 9 juga, sungguh aku ini Allah bukan manusia. Di Bilangan 23:19 juga dikatakan, Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Di 2 Tawarik 6 nomor 18, tidak pernahkah kamu tetapi benarkah Allah hendak diam bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan ini. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 18 juga dikatakan, dialah satu-satunya yang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, baginya lah segala kemuliaan dan kepada manusia tidak pernah melihat dia. Jadi kalau kamu tidak mau menyamakan Yesus dengan Isa, alhamdulillah, justru tidak terhinanya sosok yang kami muliakan itu, karena kami memerdekakan dia daripada referensi Bible itu khususnya. Tentang Tuhan sesembahan, tidak boleh dibantah oleh kekristenan bahwa Allah itu sudah dijelaskan oleh para nabi.
Karena apanya mereka harus menyamakan Tuhan dengan manusia? Karena ada satu oknum dari Romawi kemudian membuat Tuhan pagan mereka menjadi manusia yang harus bernuzul ke dalam dunia seperti Dewa Mitra ataupun yang dipercayakan sebagai Zeus untuk disembah, untuk menjadi sesembahan manusia, padahal itu adalah murni ciptaan manusia. Seperti juga firman Allah yang mereka kemudian mengabdi kepada patung, padahal itu tidak memberikan apa-apa manfaat kepada manusia. Bahkan mereka sendiri tidak dapat menolong dari dirinya sendiri. Begitulah surah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu habis. Sekarang kita masuk ke TikTok aja, Bang Host. Kasih waktu 30 menit ya. Karama kalau dia ini tidak usah TikTok, karena dia ini tidak boleh ini, banyak asumsi kalau dia. Jadi nanti yang tujuan kita ini sekarang bukan lawan debat kita, tetapi orang yang mendengar di bawah sana. Kalau sama dia ini tidak usah TikTok, karena banyak asumsi kalau dia. Kenapa? Ya supaya teratur, jangan TikTok lah Bu Rama, pakai waktu aja 5 menit kayak apa berapa menit gitu loh. 3 menit aja. Atau gini, misalnya Pak Pipo bertanya 2 menit, Bang Hidayat menjawab 5 menit gitu loh. Boleh ganti-gantian gitu ya, gantian ya. Diteratur begitu Bu Rama. Sekarang Pak Pipo 2 menit bertanya ya. Sebentar saya ganti. Rubah dulu waktunya. Sekarang kita ke sesi kedua ya, saling bertanya gitu loh. Pak Pipo 2 menit bertanya dan dijawab berapa? 5 menit dijawab ya Bang? Jawab 5 menit. Bertanya Pak Pipo 2 menit, silakan bertanya tentang Islam ya. Dan 3 menit aja Bang Husi menjawab, 3 menit aja. Bukan jangan 5 menit. 3 menit menjawab. 1 menit sepatutnya bertanya ya. Itu. 1 menit 3 menit aja. Bertanya 1 menit. Panjang. Ya, panjang-panjang itu kalau 2 menit. Oke. Gitu ya, menjawab. Bertanya 1 menit, ya. menjawab 3 menit. Oke. Berarti sebentar gantian ya, kemudian giliran Bang Al Hidayah bertanya, Pak Pipo menjawab ya. Oke, kita mulai dengan 1 menit, Pak Pipo menjawab. Disilahkan. 1 menit Pak Pipo bertanya. Bertanya. Ya, bertanya ya Allah, bertanya. Nah, nanti Pak Bang Hidayat bertanya, menjawab 3 menit gitu kan? Ya, boleh. Silakan. Ya, silakan Munculkan Pak Pipo pertanyaan. bertanya. Baik. Mulai dari sekarang. Baik, saya bertanya. Kalau TikTok kan nanti dia takut nanti jegang, maka dia nggak bisa TikTok kan nanti dulu katanya kelapuk ya. Oke lah, saya ikuti Anda. Pertanyaan saya sederhana. Anda tadi katakan Isa dengan Yesus, ada yang Anda katakan tadi Yesus atau tidak, apapun itu narasi Anda di Al-Quran tidak ada Yesus. Isa iya. Pertanyaan saya, hanya pertanyaan saya ulangi berapa kali, Quran dan hadis tidak pernah saya pahami, tapi pernah saya baca, saya pelajari, hanya sebatas itu. Yang saya pernah dengar, saya pernah saya baca, tapi ayatnya saya nggak tahu. Kalau Anda bisa menjelaskan itu silakan, kalau enggak pertanyaan yang lain saya katakan. Ada di situ Isa membuat burung dari tanah. Berarti burung itu 2 kali diciptakan. Siapa menciptakan burung awalnya? Kok bisa lagi Isa menciptakan burung? Atau mungkin Tuhan itu awalnya lupa dia menciptakan burung, lalu diciptakan Isa lagi burung. Kira-kira bagaimana Anda menjelaskan itu? Bagaimana itu, apa itu perumpamaan atau apa? Untuk apa itu burung diciptakan balik oleh Isa dari tanah, lalu menjadi burung? Itu agak gili saya dengar, saya lihat, kok bisa ada lagi 2 kali diciptakan burung? Karena di Bibel diciptakan dengan sempurna seluruhnya. Udah siap, udah habis? Waktunya habis. Udah sempurna diciptakan. Oke, Habis Pak Pipo. Oke, lanjut. Ya kan 1 menit bertanya. Nah, sekarang Bang Hidayat menjawab 3 menit, silakan. Baik, yang ditanyanya kemudian di surah Al-Maidah 110 ya, ketika Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah menjadi bukti kenabiannya kepada orang-orang kafir yang tidak percaya ya. Di situ dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, mukjizat selanjutnya Nabi Isa alaihissalam adalah dapat menciptakan dan menghidupkan seekor burung yang dibuat dari tanah liat. Mukjizat tersebut disebut dalam surah Al-Maidah ya. Dan ingatlah pula di waktu kamu Ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupkan kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya adalah izinku. Ya, jadi kalau para nabi bermukjizat di dalam Al-Quran dan hadis, seperti juga
Nabi Ibrahim yang mencincang-cincang burung di 7 gunung lalu disatukan kembali menjadi satu, seperti juga Nabi Musa yang kemudian tongkatnya menjadi ular, kemudian membelah lautan, itu semua izin daripada Allah. Begitu juga kepada Nabi Isa ketika dia menghidupkan orang mati di dalam surah Al-Imran 49, maka itu sekali lagi karena izin Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengasih keizinan. Jadi kalau hanya ini yang kamu mau tanya kemudian Bang Bebo, ya, sedangkan penjelasan di dalam referensi Bible kamu pun menurut Yohanes 21 itu 12:31 itu pun Yesus berdoa dulu ketika membangkitkan Lazarus. Dia berdoa dulu meminta kepada Allah Bapa. Begitu juga ketika dia diturunkan roti dari surga, dia menandatangan ke langit, meminta kepada Allah Bapa supaya dikasih dari Tuhannya, bukan dari dirinya sendiri. Jadi yang kamu tanya hal yang mukjizat, ini tidak akan membuatkan kamu berhenti daripada menyembah anak manusia ataupun anak Maria. Yang sekarang, yang seharusnya kamu lebih praktikkan, kamu jabarkan kepada saya ya daripada pertanyaan atau penjelasanmu. Bagaimana kamu harus mengetahui bahwa Tuhan itu adalah eksistensi yang perlu disembah, yang benar padahal dia adalah ciptaan manusia seperti di mana ya? Seperti di Amsal 8:22, seperti di Kolose 1:15, di Wahyu 3 nomor 14. Itu yang sepatutnya kamu pikir dan sesuaikan pertanyaanmu yang mungkin kira-kira saya tidak boleh jabarkan daripada kedua-dua data, Al-Quran dan Bible. Begitu Bang Bebo. Terima kasih. Masih ada itu, lanjut. Saya ambil waktumu. Masih ada. Masih Nggak apa-apa. ada 31 detik. Oke. Sudah cukup. Oke, sekarang giliran Bang Ali Hida. Enggak usah ditanggapi ya Bang host. Langsung bertanya lagi ya atau ditanggapi. Enggak usah ya. Bertanya sekarang. Nggak ditanggapi. Nggak ditanggapi ini apa ya? Diskusi Gimana? apa ini? Diskusi tentang apa? Nggak menarik ini diskusi. Nanti kalau saling menanggapi ini, kalau saling menanggapi ini ditanggapi nanti berapa menit nih? Mau ditanggapi berapa menit? Nggak apa-apa. boleh. Iya, 3 menit. jadi kapan saya menggas kau? Kapan saya gas kau? Dia nggak bisa nak kau digas. Oke, Pak Bipo, mau ditanggapin berapa menit nih? 3 menit aja ya. 2 menit aja. Eh. Dua. Lama. Dua. Oke, Pak Bipo, tanggapi 2 menit nih. Timernya saya kasih 3 nih. Tenang aja Pak Bipo, nggak usah Ya, khawatir. kasih 3. Ya. Iya, kapan saya gas ini anak? Ya sudah digas lah. Ini udah kasih waktu nih 2 menit nih menanggapi, silakan. Udah kasih jalan aja waktunya, itu mulutnya aja. Al Hidayah. Ayo. Oh iya, dekat. Jawab. Silakan Pak Bipo, Katakan. tanggapi. Yang saya tadi Isa kok udah dibuat dari burung, mau dari izin Allah atau izin apapun, tujuannya itu apa? Kok burung diciptakan balik? Apa oleh yang pertama itu lupa dia menciptakan burung? Segala sesuatu kalau di dalam Bibel yang diciptakan itu ada relevansinya, ada tujuan. Contoh, kalau Yesus menghidupkan Lazarus supaya orang di situ percaya bahwa dia Tuhan. Kalau Musa membela laut, laut itu kan sudah ada. Supaya dia di dalam kesesatan yang suatu terbentur, maka jalan keluarnya akan ada. Maka itu dibelah laut. Yang ini Isa ini, dua burung dia embuskan. Lupa dia apa gimana? Memang Allah itu lupa dulu awalnya menciptakan burung. Walaupun seizin Allah. Untuk apa dari keadaan itu dia ambil burung diciptakan, dihembuskan lalu menjadi burung? Itu yang saya tanya, dengar dulu. Apa referensinya? Siapapun yang hidup pada saat itu, apa tujuannya burung ini diciptakan? Mungkin karena mujizat, kok burung diciptakan mujizat? Mujizat apa maksudnya? Itu yang saya tanya. Jadi kan kemana-mana kau dulu. Jadi kan masih pemanasan, bro. Supaya kita otentik dan tujuan apa yang diciptakan Tuhan itu di dalam itu. Apa di dalam Bibel, pasti saya kisahkan nanti. Tujuan apapun yang terjadi, ada kisahnya. Maka itu terjadi. Seperti memberikan 5.000 orang, maka Yesus berdoa. Anda katakan, oke, secara kemanusiaan natur manusia ini berdoa. Untuk orang yang ada di situ, untuk dimakan. Kalau bukan untuk dimakan, ngapain dia berdoa? Kan begitu. Jadi ini diciptakan burung dari tanah, dihembuskan lalu terbang. Apa pengertian ini? Mujizat. Kok seperti itu mujizat? Apa maksudnya itu? Untuk faedah bagi orang yang mendengar, bagi orang yang mengetahui, kok diciptakan burung, lalu burung datang kemana-mana terbang. Itu yang saya tanya. Lagi pula kalau Anda katakan,
Yang sebenarnya yang mengetahui ini atau yang membuat menciptakan burung ini seharusnya Muhammad, bro. Kenapa saya katakan? Karena Muhammad lah satu-satunya nabi yang lebih tinggi di dalam nabi yang 25. Iya kan? Habis. Ya, Habis. saya Sekarang penjabaran giliran 1 menit. Bang Satu Al-Hidayah. menit aja. Sekarang. Ya, penjabaran kok Ya. saya 1 menit aja, Bang Usi. Jangan kalau 2 menit, 1 menit Oke. aja. Iya, ya. Nanti biar adil gitu. Jadi gini Bang Vivo ya, kamu kan bertanya untuk apa dia menciptakan burung? Apakah Allah lupa menciptakan burung begitu ya? Begini Bang Vivo, ketika dia Pertanyaan, menciptakan itu burung, pertanyaan, ini waktu saya, ini waktu Diam saya. dulu. Sabar. Diam dulu. Diam. Sabar. Lanjut. Ketika Isa menciptakan burung, tentu saja di masa itu sudah banyak burung. Ketika Musa membelah laut, tentu saja pada masa itu sudah ada laut. Ketika Nabi Musa punya tongkat, tentu saja tongkat pada masa itu sudah banyak. Ketika dia menciptakan tongkat dari ular, tentu saja ular pada masa itu sudah banyak. Bukan artinya Allah lupa menciptakan sebelumnya, tetapi itu adalah bukti kepada orang-orang yang ingkar. Seperti juga Rasulullah ketika membelah bulan, karena bulannya sudah ada pada waktu itu, maka dibelahlah bulan itu dalam surah Al-Qamar ayat 1-3. Nah, itu simpel kan? Terima kasih. Ya, silakan Udah. bertanya, Bang. Gilirannya bertanya sekarang. Ya, sekarang giliran Bang Bertanya. Hidayah bertanya ke Pak Pipo 1 menit. Baik, terima kasih. Sekarang Bang Vivo, ketika kamu orang-orang Indonesia, orang-orang Melayu meyakini 100% bahwa Yesus adalah Tuhan sesembahan kamu, padahal dia lahir di kota Daud, di tanah Bethlehem, di kota Yudea. Coba kamu tunjuk satu data di mana orang-orang Bani Israel yang tidak terbantahkan mengatakan Tuhan Allah anak Bunda Maria adalah satu-satunya sesembahan yang menjadi manusia. Silakan. Udah. Tadi kan udah saya bacakan ayatnya. Kenapa kamu pergi lagi ke sana? Gimana kamu cara berbicara? Saya kan? Bagaimana Ya. kamu cara Ya, mengatakan silakan itu Pak lagi? Pipo, 3 menit menjawab. Udah saya katakan, Allah Bapa adalah kepala alam semesta termasuk anak Allah. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28, 1 Korintus 11 ayat 3. Yesus Kristus adalah anak Allah satu-satunya dan kekal. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, maka Yesus Kristus adalah kekal. Itu anak adalah suatu, itu kan anak kan jabatan. Tuhan itu Bapa. Bukan berarti ada anak. Udah saya katakan di dalam ayat Roh Kudus, dan itu yang dikatakan Kristus adalah anak Allah yang satu-satunya. Dia sudah kekal, sudah ada. Itu sebabnya maka dia berani. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Karena dia yang melihat Bapa, yang melihat aku adalah melihat Bapa. Kepada Yesus sudah diberikan kuasa di sorga, di bumi, dan dia akan menjadi hakim. Dia jelaskan di dalam Bible, yang mengikut aku udah jalan dan hidup. Tanpa bela dia aku tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, seperti itu. Dari nabi manapun, di Bible manapun, di buku apapun, tidak akan pernah ada. Hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan itu. Akulah jalan, akulah hidup. Barang siapa tidak bela dari aku, yang pasti tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu udah pengataan itu di dalam yang dikatakan itu, bro. Maka Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Tuhan Allah. Maka firman itu menjadi manusia, manusia menjadi firman. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh firman. Jelas dan otentik itu di dalam Bible. Bukan seperti Anda katakan, yang saya tanya pun Anda tidak bisa jawab. Untuk apa diciptakan burung lalu terbang lagi? Faedahnya untuk mendengar apa? Kalau Anda saya katakan tadi, Musa membela laut supaya orang Israel bisa menyeberangi laut. Kalau dia menghidupkan orang mati, yaitu Lazarus supaya orang tahu bahwa dia mempunyai kuasa untuk itu. Burung yang dihidupkan, apa lupa Tuhan dulunya menghidupkan hidup. Untuk apa burung dihidupkan? Faedahnya untuk mendengar, untuk Anda, untuk saya, apa pengertian itu? Kan nggak bisa Anda jelaskan. Hanya burung dihidupkan, dia hembuskan nafas, lalu burung hidup. Kan nggak ada relevansinya, nggak ada tujuan, nggak ada maknanya kan? Burung aja, burung apa itu? Dan mudah-mudahan bukan lato-lato ya, tapi burung yang hidup mungkin barangkali. Di situ yang saya tanya kepada Anda, jelaskan dulu secara mendetail. Tujuan makna diciptakan burung lalu terbang yang diciptakan Isa. Kalau Isa ini saya nggak ngerti bagaimana, atau itu disalibkan, nanti urusan kedua lah itu. Tetapi di situ Isa menghidupkan burung dari tanah liat maka terbang. Faedahnya, tujuannya, kira-kira apa maknanya? Kalau Anda katakan mujizat itu terserah Anda. Kalau hanya mujizat, tapi setiap mujizat di dalam Bible ada tujuan dan ada maknanya.
Dari situlah dipelajari orang-orang apa itu makna dan tujuan itu yang di dalam kekristenan, terlebih di dalam Bible. Silakan. Waktu habis, silakan Bang Hidayat menanggapi selama 2 menit. Baik, kemana-mana kemudian kepada burung. Ya, saya paham perasaan kamu Bang Pipo. Anda maunya di Al-Quran dituliskan Allah menciptakan Tuhan yang baru yaitu Isa. Begitu baru kamu percaya. Sedangkan saya sudah menerangkan kepada Anda bahwa itu adalah bukti kenabian, pemberi bukti bukti daripada Nabi itu menjadi bukti kepada kaumnya supaya mereka percaya yang dia itu adalah utusan Tuhan. Mau menciptakan 100 burung, 1 juta burung, sebelumnya Allah sudah menciptakan burung. Ya. Kemudian lagi-lagi kamu menyinggung akulah jalan, Bapakku besar, Bapakku besar. Apakah perkataan seperti ini di tanah Yudea, di Bethlehem? Apakah mereka di sana kemudian anak Maria, akulah jalan, anak Maria adalah Tuhan, akulah jalan begitu? Yang setahu saya, sejauh saya belajar kamu punya agama kamu ini, hanya ada di LAI, Indonesia dan Malaysia yang mengimani seperti itu. Di tanah Yudea, di Bethlehem, tidak pernah ada orang yang menuhankan anak Maria. Kalau memang sejarah Tuhan itu tertulis sebagai orang-orang yang disalib. Kalau dalam pahaman kami Islam, jangankan giginya, rambutnya, pakaiannya, bahkan ketika dia disunat itu saja disimpan untuk menjadi bukti. Karena itu adalah Tuhan. Menurut Lukas 2 nomor 11, lahir di kota Daud Tuhan itu. Yang anehnya orang-orang Kristen sekarang, orang di sana menolak dia, maka kemudian mereka menjadikan daripada tiada rotan, akar pun berguna juga. Daripada tiada Tuhan, ya orang-orang yang diutus atau dibuang pun bolehlah dianggap Tuhan gitu. Ya kan? Sedangkan kamu ini memungut-mungut orang buangan nyatanya tanah Bani Israel, kamu jadikan Tuhan. Sekarang saya ulang lagi, kemudian nanti boleh kamu jabarkan kepada saya di mana satu ayat yang tidak terbantahkan dari kota Daud sampai ke Indonesia, Malaysia, bahwa anak Maria ini adalah Allah sesembahannya orang Bani Israel sama orang Indonesia. Begitu, demikian tanggapan saya. Sudah selesai. Oke. Sekarang saatnya Pak Pipo bertanya selama 1 menit. Mending ini mungkin ya, karena ini nggak jalan, mungkin kasih aja 3 menit masing-masing biar dia kelola mau bertanya, mau menjawab ya. Terlalu rumit perhitungan waktunya ini. Kasih aja 3 menit masing-masing lah mengalir, saling bertanya, menjawab. Maksudnya menanggapi 3 menit juga, Bu Rama? Nggak usah Bang, kasih aja 3 menit, terserah mereka mau menjawab, mau bertanya. Yang 3 menit itu Loh, begini Bu Rama, kalau bertanya 3 menit terlalu panjang pertanyaannya. Enggak. Bertanya dan pokoknya saling diskusi lah ya, tapi kayak TikTok tapi ada timernya gitu Bang. Karena ini apa ya, nggak jalan di tempat ini kalau begini. Kasihlah, misalnya dia masih mempersoalkan burung, sebentar jawab lagi burung. Lama-lama nih burung pada terbang. Coba kasih 3 menit aja masing-masing. Terserah mau memakai bertanya, menjawab gitu. TikTok tapi ada timernya. Boleh kasih. Baik. Terlalu banyak ini. Ibu ini terlalu banyak ngomong ini. Maka tadi harus tidur aja memang ibu ini. Nggak bisa nih. Jadi maunya gimana ini? Saya sih ngikutin aja, maunya gimana ini? Kasih tiga, masing-masing 3 menit, gantian ngomong, kasih timer. Oh, berarti sekarang siapa yang bertanya? Saya dulu lupa dirinya. Sekarang Pak Pipo. Sekalian saya tanya. Pak Pipo. Nah, kasih 3 menit. Oh ya, Pak Pipo, silakan bertanya. Ditanggapin 3 menit bentar ya. Ya. Al-Hidayah, dengar baik-baik saya bacakan di dalam Bibel saya. Anda 3 dengar menit dulu aja, Bang, baik-baik. Udah diamlah kau dari tadi kau ngoceh kau. Ya, lanjutlah kau. Udah lanjut Pak Pipo. Oke. Saya baca dulu di Lukas 2 ayat 8 yang Anda katakan tadi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan mereka, menjaga ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan bukan Anda, bukan saya, bukan orang Yahudi, bukan Nabi.
Malaikat surga mengatakan ayat ini, bro, biar ngerti kau Al-Hidayat. Ayat ini, kamu dengar ini ayat ini, maka kamu dengar dulu pakai kuping, jangan pakai mulut. Malaikat itu memberitahukan akan lahir bagimu di kota Daud Yesus Tuhan Kristus. Dia memberitahukan kepada dunia akan lahir. Nanti kelahirannya sesi yang lain akan kita proses dan kita akan berdebatkan kembali. Sekali lagi saya katakan, bukan Nabi mengatakan, bukan Anda, bukan saya. Berapa suci pun Nabi, dari Nabi awal sampai terakhir, dari Wahyu sampai Kejadian, dari Kejadian sampai Wahyu, hanya di dalam ini malaikat surga mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Elohim. Kalau dikatakan seperti terjemahan itu. Lalu saya proses tadi saya katakan kepada Anda, yang saya tadi, maknanya tidak bisa Anda jelaskan. Bagaimana Isa menghidupkan burung? Untuk apa maknanya? Mujizat-mujizat. Kalau saya tahu di dalam Alkitab ini, setiap mujizat ada untuk tujuan itu mujizat. Kenapa itu ada mujizat? Ada tujuannya. Supaya dari keadaan itu diambil pengetahuan, direnungkan bagaimana itu ada mujizat. Orang timpang berjalan contohnya, dia tidak berjalan. Orang timpang itu kan menseru, anak Daud kasihani saya, seperti orang buta. Dia mengimani Yesus, maka dia melihat. Karena di zaman itu orang-orang di sekitar itu, di dalam itu, tidak akan percaya kepada Yesus secara iman. Tapi orang buta ini beriman. Itu pengertiannya membuka mata orang, membuka mata rohaninya. Maka dia disembuhkan, matanya menjadi melihat. Bukan hanya secara fisik dia, bukan. Iman itu anak Daud. Karena Yesus lewat. Udah Lalu selesai ya? Yesus Belum ya? berpaling. Dilihatnya orang Habis. buta. Waktu habis. Mana timernya aku habis-habis. Woi, Nah, itu loh Pak, yang di tengah itu loh timernya habis tuh, lihat. Sekarang Bang Betul. Al-Hidayah, Silakan. Bang Al-Hidayah 3 menit. Silakan Bang. Ya, Libas silakan, Pak. Bang Hidayah. Libas Ya, open. katanya mukjizat adalah dari Tuhan untuk pemberitahuan. Sekarang ketika Yesus dipukul dan diludah ditinju kepalanya dalam Markus 14:65, apakah itu bukti mukjizat kepada Anda? Kedua, ketika kamu bilang Yesus itu Tuhan di kota Daud, yang itu hanya karangannya Lukas dalam bahasa Yunani, boleh kamu tunjuk kepada saya Injil yang diberikan Yesus kepada Lukas? Di dalam ayat ini dari 8 saja, Lukas itu bahkan melihat malaikat itu mendatangi Maria. Sekarang kamu boleh tunjuk kepada saya di mana Yesus itu memberi kepada Lukas firman dari malaikat menuliskan dirinya adalah Tuhan? Boleh? Sedangkan apa yang kamu ulang-ulang di sini karena kamu tidak nyampe. Jangankan Al-Quran, Bible kamu yang bahasa Melayu Indonesia saja kamu harus terjemahkan dengan bahasa Korea, bahasa Japan, supaya kira-kira kami ini bingung dan tidak mengerti seperti Anda. Ketika Yesus di situ berkata dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Apa katanya Kristen? Oh salah Yesus, kau bohong Yesus. Yang benarnya Yesus Tuhan itu Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Siapa yang mengajari kau ini coy? Siapa yang kasih tahu kau Tuhan pecah-pecah coy? Sedangkan para nabi bilang Tuhan itu hanya ada satu. Bang Vivo, saya sudah berulang-ulang menjelaskan kepada Anda, bukti mukjizat itu adalah kenabian yang mendapat referensi dari Tuhan. Seperti halnya Yesus berdoa ketika membangkitkan Lazarus, menadap tangan ke langit ketika dia meminta roti kepada turun dari surga. Boleh kamu kasih saya data? Di mana kemudian Yesus mengasih firman kepada Lukas? Tuliskanlah ini Lukas dalam Biblemu, Injil Lukas 2 nomor 11, aku adalah Tuhan dari yang lahir di kota Daud. Di mana? Satu. Kedua, Bang Vevo, kan kita punya tema ini membuktikan ketuhanannya Yesus. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tidak boleh kamu bantah. Di perjanjian baru pun banyak referensi Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yohanes 1:18, 1 Timotius 6 nomor 16. Sudah jelaskan itu. Bahkan di perjanjian lama, Keluaran 3:19 nomor 24, Yohanes 3:5-7, Keluaran 20:19, di Keluaran 33:20, Keluaran 19:21, Bilangan 23:19, 2 Tawarik 6 nomor 18.
Ini semua referensi data mengasih tahu bahwa Allah itu tidak boleh disamakan dengan sesiapapun, apalagi boleh digubuk-gubuk oleh manusia. Kembali kepada Bang Pipo, kembalikan kepada kepala Anda kepada tema. Tolong kasih tahu ke saya, apakah Bani Israel mengimani anaknya Bunda Maria sebagai Tuhan sesembahan mereka yang lahir di kota Daud di tempat mereka itu hidup pada masa ini? Silakan. Yang Anda udah yang Anda entang apa oke entang ngomong apa kau Hidayat tidak ngomong apa kau ini, saya nggak ngerti apa yang kau bicarakan. Jawab, sudah jangan framing, jawab aja, jawab. Oke, silakan. Yang kau ngomong memang udah 3 menit. Ayo. Oke. Yang saya tanya tadi kepada Anda, Isa Anda katakan, maka antara Yesus dan Isa itu udah berlainan lah. Maka saya tuntut Anda di dalam Quran Anda, Isa membuat burung apa, untuk apa referensinya, untuk apa mujizat. Kalau itu mujizat, kira-kira apa pelajaran dari situ? Paham kan? Ada. Burung dibuat, lalu terbang. Kira-kira apa manfaatnya bagi orang yang mendengar atau orang yang ada di situ? Bagi saya, bagi Anda, apa manfaatnya? Apa Tuhan itu lupa menciptakan burung lalu diciptakan balik? Udah saya katakan di dalam Bible, yang diciptakan mujizat ada tujuan, ada pengertian dari mujizat itu. Kau paham? Lalu kata Bible, Kejadian, Lukas, Markus, karena kau katakan dalam judul-judulnya. Kamu merdeka dulu secara iman Anda di dalam hadis dan Quranmu. Saya begitu dalam Bible saya. Yang saya katakan tadi, malaikat surga memberitahukan kepada orang-orang Majus pada saat itu, pengembala-gembala, akan lahir bagimu Yesus Tuhan Kristus di kota Daud di kandang domba. Bukan siapa-siapa, malaikat mengatakan, menjabarkan Yesus itu Tuhan. Bukan Anda, bukan saya. Itu di Bible. Itu sebabnya saya tuntut Anda. Isa memberikan burung. Kira-kira apa tujuan burung ini? Apa manfaatnya? Kan ada pelajaran setiap satu saat itu. Ada sebabnya maka terjadi. Kau dengar ya kata-kata saya, jawab dulu, akan saya kejar kau nanti sampai ke situ dulu. Apa pengertian itu di dalam Quran Anda? Diciptakan burung. Maka saya berisikan seperti ini. Mungkin salah, iya, hanya framing saya mungkin. Apakah memang Tuhan dulu lupa menciptakan burung satu itu? Lalu ciptakan burung? Itu dulu kau jelaskan bagi saya, supaya jelas itu pengertian makna. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, di Bible itu apapun satu kalimat ada makna, ada tujuannya, ada kisahnya. Maka itu otentik untuk dipelajari, untuk memberitahukan kepada pendengar pembacanya. Lalu pendengar dan pembaca itu mengetahui kisah itu. Itulah yang diperoleh, lalu bisa itu menghidupkan di dalam dirinya penyimpangan setiap manusia. Itu yang saya katakan, bro. Karena malaikat surga, kenapa itu malaikat surga mengumumkan kepada manusia bahwa Yesus itu Tuhan? Yang pasti kalau manusia mengatakan itu Tuhan dari awal, maka manusia tidak akan percaya. Tapi malaikat surga memberitahukan di dalam Lukas 2 tadi, itu sebabnya maka mengakui, bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Majus pun pergi menjumpai Yesus, lalu bersembah, menyembah Dia. Kalau kau di situ, saya di situ. Kok bisa orang-orang Majus ini, ahli-ahli perbintangan bro ini, orang-orang terpelajar walaupun yang banyak di situ. Tapi bisa dia menyembah Yesus di kandang domba. Opung, habis. Stop. Waktunya habis, Pak Pipo. Lanjut, Bang Al-Hidayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bang Al-Hidayah, silakan. Silakan ditanggapi, Bang Hidayah, 3 menit. Gak ada suaranya, Bang. Ya, gak ada suaranya, Bang Al-Hidayah. Pak Pipo minum dulu, jangan lupa itu bodreknya sama panadol sekalian. Iya, kayaknya suara, lagi Bang. batuk-batuk kayaknya Pak Pipo ya. Bang, Pak Pipo, bodrek, Aramek, bodrek. Gak ada suara, Bang Al-Hidayah. Al-Hidayah, itu gak ada suara. mic-nya dibuka, Bang. Nah, Ya bentar. ini mau sharing data apa? Mau share data apa gimana nih? Oke, lanjut. 3 menit. Ya. Ini dia Pipo, Lanjut. buktinya ya, tengok. Coba baca di Ya. surah Al-Imran 49, ini dia. Kan dia tanya,
Untuk apa Nabi Isa menciptakan burung? Ini ada dituliskan di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membentuk untuk kamu dari tanah liat berbentuk burung, kemudian aku meniupkannya. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Jadi ini adalah bukti kenabian, mukjizat dari Tuhan. Tetapi yang maunya si Vivo, saya sudah bilang tadi, ketika Allah kemudian berfirman, baiklah kita menciptakan Tuhan yang baru, yaitu Isa Al-Masih, baru terjawabnya si Vivo. Saya sudah bilang, mukjizat para nabi di Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukti kenabian supaya mereka beriman kepada para nabi dan rasul. Ini kelihatan ya tadi ya? Enggak ya? Oh, baru kelihatan ini Mas Tam. Oh iya, surah Al Imran 49 Bang Usi. Itu adalah bukti kenabian. Mungkin boleh di ini? Karena di si Vivo ini bertanya, maunya dia itu kemudian kalau Allah menciptakan Tuhan, ya gitu. Coba digedekan. Mohon kalau share data dimatiin dulu itunya, waktunya. Apa? Oh Timernya. iya. Iya, ini. Oh ya, sorry lupa. Ya udah lanjut ya, Bang. Ini dia ya. Coba dibaca tuh, Vivo. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupkannya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Ya, surah Al Imran 49. Jadi kalau maunya si Vivo, maunya kalau kita jawab, sesungguhnya Tuhan telah membuat Tuhan yang baru, menjadi Tuhan pagan, sesembahnya orang Indonesia dan Malaysia, begitu. Saya tutup game dulu. Oke. Jadi kemudian Bang Vivo, kita kan berdialog di sini, kita ingin membuktikan apakah anak Maria ini disembah oleh Bani Israel di tanah Yudea, di Bethlehem gitu loh. Yang aneh bin ajaibnya ya, kekristenan. Kamu ini orang-orang yang ditolak oleh mereka, bahkan dalam kitab Talmud dia itu dihinakan, kamu malah jadikan dia sebagai Tuhan. Itu dasar apa? Dari mana kamu mengetahui bahwa anak Maria ini adalah Tuhan di tempat kelahirannya begitu? Kamu seputar-putar situ saja kan? Tidak boleh menunjukkan kan? Kedua, bagaimana Yesus memberikan firman kepada Lukas? Apakah Yesus memberitahu kepada Lukas, jadikanlah aku Tuhan di kota Daud yang nuzul ke dunia daripada malaikat? Gitu loh. Sedangkan fakta Lukas ini bukan juga murid Yesus, bukan pengikut Yesus, bukan juga kaum kerabatnya Yesus. Dia ini adalah orang Yunani yang membuat surat-surat sendiri. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Pipo tanggapi ini silakan. TikTok aja ini nih. Kita TikTok Pak aja Pipo, 3 menit. lanjut. 3 menit Pak Pipo, silakan. Pasti burung lagi, jangan burung lagi ya. Coba tanya yang benar itu masih di mute, jangan-jangan pingsan. Coba yang benar tanya itu. Mute. Ke mute. Baik. Pipo. Iya. Satu sam. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka dikatakan tadi di sini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kan malaikat mengatakan, bukan saya, bukan Anda, bukan Nabi. Tuhan lahir di kota Daud, kata malaikat dari surga. Lalu orang-orang dari Majusi itu pergi menjumpai Yesus yang bayi itu, lalu disembah. Kau tahu ngerti disembah? Kalau kita punya nalar, bagaimana dia seseorang itu disembah sebagai bayi? Tentu ada akibat dan sebabnya. Karena memang tahu akan datang juru selamat. Yesus Tuhan juru selamat dunia. Itu ayatnya. Kalau ayat bentuk ayat, kalau ayat Anda katakan itu ayat. Yang saya tanya tadi burung. Tanda itu kalau memang Nabi menjadi. Kenapa Muhammad tidak pernah menciptakan burung? Tapi ada kayak aku itu Nabi, Rasul.
Kalau itu Anda katakan dari Isa, kalau itu burung dihidupkan menjadi tanda sebagai nabi, kenapa Muhammad tidak membuat dari tanah liat menjadi nabi? Menciptakan burung contohnya. Kan enggak kan? Maka saya katakan, saya kejar kamu. Yang diciptakan burung ini, kira-kira apa kita ambil manfaatnya? Diciptakan burung lalu diberikan kepada orang-orang. Apa itu? Jadi ada perlombaan burung gitu. Maknanya yang saya tanya, menciptakan burung itu apa maknanya? Oke aja diciptakan burung, tapi maknanya supaya saya tahu apa makna itu diciptakan burung, supaya jangan mengatakan yang enggak. Contohnya saya katakan, apa memang Tuhan itu lupa menciptakan burung? Enggak juga kan? Makna yang diciptakan Isa itu burung untuk apa maknanya yang saya ambil pelajaran itu? Tolong paparkan supaya saya mengerti. Oh ini rupanya, maka diciptakan Isa burung itu untuk ini, itu manfaatnya kepada saya, kepada Anda. Kan bisa. Hanya saya bertanya, memutuskan kalau memang itu menyerang Anda itu narasinya, oke, saya ikuti dan saya ketahuan akan bertambah, tapi tidak pernah saya imani. Kira-kira itu maksud saya. Kalau Anda katakan Yesus Israel, bro, kata Israel Anda tidak memahaminya. Israel, pengertian Israel, dulunya Israel itu adalah namanya Jakob. Jakob diganti Tuhan, Israel namamu, bukan lagi Jakob. Jangan kamu pernah berpikir karena dikatakan Israel yang di sana, bukan. Kata Israel yang pemenang bergumul dengan dosa. Itu pengertiannya. Siapa yang bergumul dengan dosa secara kehidupan, dia menang mengalahkan dosa, mengalahkan kejahatan di dalam diri Anda, di dalam diri saya. Maka saya termasuk orang Israel. Israel dari rohani. Burung udah habis itu. Habis lihat opung, waktunya tuh habis. Luar biasa, opung ini semangat Burung Papipo emang masih ada? Burung Papipo emang masih ada ini? Kenapa burungnya Semangat sekali nih bicara tentang burung sekarang ini rupanya. Pak Al Hidayah sekarang silakan. Silakan Bang Hidayah ditanggapi atau bertanya 3 menit silakan. Burung Tidak Papipo berbobot belum soalanmu, dikenal. Pipo. Sepatutnya kamu tanya berapa bulu burungnya, ya, apakah jantan betina burungnya, berapa Belum kuku disunat kakinya. burungnya, Pak Hidayah. Astaga. Ya lanjut Bang Hidayah. Bang Pipo, jadi gitu ya, Bang Pipo ya. Jadi sebab apanya teman-teman? Kenapa si Pipo ini tidak boleh kita tiktokan? Karena ini jadi ribut. Ya, jadi ada baiknya kalau begini, biarlah kemudian netizen yang menilai kan. Siapa yang ada data, siapa yang menjawab sesuai dengan fakta Bilang atau aja kamu sebaliknya. takut TikTok, bilang aja kamu takut TikTok, tiga itu aja. Gak usah kan, ngomong yang tinggal. lain lah. Jadi Pak ini Pipo, diam seputar dulu sudah. dong. Oke. Kalau saya tidak salah ini berjalan sudah hampir setengah jam ini ke burung-burung aja. Padahal kita ini kan bertanya begini, sesuai fakta aja, Bang Vivo. Ini belum saya menggunakan referensi Bible, Bang Vivo. Saya bertanya ini sesuai dengan nalar keyakinan manusia yang mungkin bulilah dari Tuhannya dikasih akal gitu. Tuhan, Bang Vivo, saya kasih kau analogi lagi ya, guna akal ya Bang Vivo ya. Perdana Menteri saya Anwar Ibrahim namanya. Ya, orang-orang Malaysia, mau orang cacat, mau orang kodong, orang puntung kakinya, orang miring sebelah, mengakui dia itu kami punya Perdana Menteri gitulah. Dan Bani Israel pun dikasih tahu bahwa Anwar itu adalah Perdana Menterinya Malaysia gitu Bang Vivo. Nah sekarang ketika Tuhan, ingat Tuhan bukan juga raja, bukan nabi, bukan juga presiden. Ini Tuhan lahir di kota Daud, di tanah Yudea. Kenapa orang di sana mengatakan dia itu orang zina, orang hina, kamu di sini yang berlompat-lompat di gereja mengatakan dia Tuhan? Dasarmu apa? Coba, ini kita ini dikasih otak dari Tuhan yang menggunakan otak itu minimal gunalah 15%, kalau tidak boleh 80%. Gunalah 15%, insya Allah kamu boleh tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 17:3 mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Yohanes 5:44 lagi-lagi mengenal Tuhan Allah kita yang esa. Ya toh? Nah sekarang gunalah otak pikirannya setidak-tidaknya 15% lah Bang Ribo. Kenapa kemudian kamu yang di Indonesia menuhankan dia, padahal di tanah Yudea, di kota Daud itu sendiri tidak ada yang menuhankan susuk anak Bunda Maria ini.
Nah, kamu di sini paksakan semua hal, asalkan menjadi Tuhan. Mau dengan cara terhina, mau dengan cara digebuki, seperti Markus 14:65 ya, jangan bilang aku menghujat. Baca Bible kamu, Injil Markus 14:65. Mulailah beberapa orang meludahi mukanya, meludahi dia dan meninju kepalanya dan berkata dia ini benar-benar seorang nabi. Para pengawal pun memukul dia. Apakah sifat seperti ini Tuhan yang datang di Keluaran 33 nomor 20? Silakan Bang Pipo. Oke, waktu habis. Silakan Pak Pipo. Tolong jangan bahas burung lagi ya. Coba maju ke depan dulu. Jangan burung lagi. Silakan. Hidayah, enggak kamu dengar, makanya kamu mendengar pakai kuping, jangan pakai mulut, bro. Ayatnya bukan saya menentukan Tuhan, tidak ada orang Kristen menentukan Yesus itu Tuhan. Tidak ada di dunia itu menentukan Yesus itu Tuhan. Nabi pun tidak ada mengatakan itu Tuhan. Ayat ini mengatakan malaikat surga. Kamu ngerti? Kamu pernah sekolah tidak? Yang saya bacakan tadi, bahwa dia tiba-tiba tanpa adalah dikatakan tentara surga, malaikat surga waktu melahiran. Lalu diumumkan akan lahir bagimu Yesus Tuhan, juru selamat dunia. Bukan saya, bukan orang Amerika, bukan orang Rusia mengatakan Yesus Tuhan. Bukan Nabi. Malaikat dituliskan di dalam Lukas. Itulah pedomannya, maka itu Tuhan. Karena awalnya pun memang dari Tuhan, itu sebabnya Yesus mengatakan. Yang melihat aku, melihat Bapa, melihat aku, melihat Yesus, melihat Bapa, melihat Yesus. Akulah jalan dan hidup. Berulang-ulang saya katakan kepada Anda. Sama aku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang bisa berani mengatakan itu? Nabi apa? Manusia apa? Itu otentik. Dia Tuhan, dia juru selamat, dia nabi, dia rasul, dia sahabat, dia hakim, dia Tuhan. Lengkap di diri Yesus, bro. Anda katakan tadi, kenapa dia diludahi? Karena dia manusia menggantikan manusia Adam, menebus manusia. Dia harus sebagai manusia. Itu karena tidak ada orang yang bisa menebus manusia dari dosa. Maka Tuhan pencipta itu karena kasih menggantikan tubuh Adam yang berdosa menjadi daging, menjadi hidup, lapar, kecil, belajar. Itu harus secara kodrat manusia ada di natur Yesus. Menggantikan Adam supaya saya, manusia yang lain, bisa selamat. Yang terkutuk dari dosa, bro, sampai ke kayu salib. Kamu ngerti? Supaya lebih paham kau sedikit. Makanya kalau saya katakan, ayat ini mengatakan tadi mengumumkan Yesus itu Tuhan, bukan saya, bukan Anda. Kamu seolah-olah kamu pikir kayak Alkitab kita. Narasimu dari Quran dan hadis nggak ada. Apa kamu tidak bisa hidup tanpa Bibel? Apa ayat itu mengganggu hidupmu? Gimana kamu cara berpikir? Sampai kapanpun, dimanapun, sampai berapa tahun, 2 juta tahun lagi atau berapa tahun, tidak pernah bisa dibantah karena malaikat ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Malaikat ini mengumumkan dari surga. Paham kau? Wow. Jangan kau tiru pura-pura tapi udah bojegang, nggak boleh itu ya. Itulah sebabnya bro, Yesus itu Tuhan, bukan saya. Tetapi itulah yang saya ambil referensi dari dalam Bibel. Maka saya percaya dengan iman saya. Yesus itu sahabat saya. Yesus itu Tuhan saya. Yesus itu perantaran saya. Yesus itu segala ada di dalam hidup saya. Dia yang menuntut saya dari Bibel yang saya pelajari. Maka dia adalah absolut di dalam hidup saya. Ternyata Waktu gini. habis. Ternyata Pak Pipo tidak menjawab pertanyaan Bang Hidayah. Sebentar jawab ya Pak Pipo. Silahkan lanjut dulu Bang Al Hidayah. Kemudian Silakan, diulang Bang pertanyaannya. Pertanyaannya diulang Bang, biar dia paham. Bang Pipo, saya kasih kamu analogi tadi sedikit aja ya. Saya guna hanya 15% daripada utak yang Allah kasih kepada saya menelaah siapa Tuhan yang benar. Bang Pipo, menurut Biblemu, Yesus itu jelas utusan Tuhan. Saya sudah kasih ayatnya. Ya, kepada kaum Bani Israel bahkan Matius 15:24, Matius 10 nomor 5, Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7, Matius 15:26, Yohanes 17 nomor 19, Matius 2 nomor 6, Lukas 2 nomor 34, Matius 10 nomor 23, Yohanes 4 nomor 44. Dia adalah seorang nabi. Sekarang
Ketika Perdana Menteri, saya hanya Perdana Menteri pun diakui oleh Bani Israel bahwa dia itu adalah Perdana Menterinya Malaysia. Kenapa Tuhan kamu yang lahir di sana ditulak dia, kamu di sini yang menuhankan dia? Referensimu apa? Ketika kamu mengatakan berulang-ulang bahwa Yesus berkatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan itu tiada seorang pun para nabi yang berkata demikian. Ingat, di dalam Biblemu, tiada seorang pun nabi juga pernah berkata, bahkan dalam Al-Quran, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Hanya ada Yesus yang berkata begini di Yohanes 5:30. Ya, tidak ada para nabi mengatakan hal begini. Apalagi ini Tuhan yang bernarasi kemudian aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Bang Bebo, jadi jelas daripada redaksi-redaksi ayat ini bahwa Yesus itu bertuhan, dia bukan ateis, dia bertuhan. Tuhannya siapa? Allah Bapa yang mengutusnya kepada Bani Israel seperti di surah Az-Zukhruf 64. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum hadza siratim mustaqim. Sama, maka inilah jalan yang lurus, ikutilah. Ya, inilah jalan yang lurus katanya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada narasi di Bible itu dikatakan oleh Yesus, ya Bani Israel dan Indonesia, aku anak Maria adalah Tuhan itu sendiri, tidak ada. Tetapi kalau Kristen memaksakan, mau dengan cara terhina, mau dengan cara digubuk, mau dengan cara dibingkai, mau dengan cara apapun itu, asalkan dibenarkan oleh mereka menjadi Tuhan sesembahan. Ya, bagaimana kamu membantah ini, Vivo? Yang saya kasih kamu referensi data dari Biblemu sendiri, karena kamu tentu tidak percayakan Isa dan Yesus itu adalah sama. Maka tanggapan saya kemudian adalah Biblemu untuk mengasih tahu bahwa Yesus itu bukan ateis, dia bertuhankan Allah Bapa. Injil Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dalam Matius 12:50. Saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di dalam Yohanes 4 nomor 54. Jangan kamu menyangka aku menghakimi kamu di hadapan Bapa. Yang menjadi hakim kamu adalah Musa. Sebab kepada Musa kamu menaruh pengharapan melalui hukum Taurat. Yang sekarang kamu itu, ajaran siapa yang kamu ikut? Paulus toh? Mana ayatnya? Efesus 2:15, Roma 10 nomor 9. Hanya dengan pengakuan cukup dengan beriman, dia itu menjadi Tuhan, maka kau akan selamat. Padahal ini adalah ajaran paganisme. Coba kasih tahu saya, di mana ketuhanan Yesus di Bani Israel? Lanjut. Silakan Pak Pipo dijawab ya. Ingat pertanyaannya, Bang Al-Hidayah. Silakan, 3 menit meluncur. Baik. Anda katakan Tuhan memberi otak kepada Anda. Kapan Tuhan memberi otak kepada Anda? Kamu nggak ngerti cara hidup, kamu nggak ngerti. Kapan Tuhan memberikan otak kepada Anda? Jawab dulu Pak Pipo. Pak Pipo pertanyaannya tadi itu kenapa? Diam kau perempuan, diam dulu. Ini kan saya. Al-Hidayah, pertanyaannya coba diulang. Dengarkan, Jawab dulu. kamu Matius, Lukas, Markus, Yohanes, hanya itu aja yang kau tahu judul-judulnya, bro. Kayak Baru cewek. ada bakar Anda. Dijawab aja Udah jawab langsung. Ya, diamlah semua dulu. Semua tanda tangan akan dapat. Tenang aja kalian semua. Ini biar saya gas kalian ini anak ini. Dengarkan baik-baik. Jangan ketawa kau dalam penderitaanmu, bro. Kamu mengungkit-ungkit Bibel, maka bisa kau segas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena standar pemikiranmu netralnya nggak ada itu di dalam Bibel. Kau nol di dalam Bibel, di bawah rata-rata kau nggak ada ngerti kau apa Bibel maknanya. Kenapa saya kejar kau tadi? Tanggapin aja Kenapa Pak saya Pipo, tanggapin. Kenapa saya kejar kau tadi di dalam burung itu supaya kamu mengerti apa tujuan yang dituliskan di dalam Bibel. Ya, saya katakan tadi di dalam Quran burung itu apa maknanya, itu diciptakan lalu dihembus. Berarti ada maknanya, tapi maknanya tidak bisa kamu paparkan, itu urusan Anda, terserah apapun transaksimu di situ, itu hak Anda. Maka saya dengarkan kata, lalu kamu pergi ke Yesus. Sudah berulang-ulang saya katakan di dalam Lukas, malaikat surga memberitahukan Yesus. Bukan Anda, bukan saya, bukan Nabi yang di dalam Bibel, bukan Nabi di dalam Quran, bukan Nabi atau di dalam Hindu atau Buddha. Otentik 2000 tahun yang lewat, malaikat surga mengatakan di dalam Lukas, dituliskan oleh Lukas. Inilah tandanya Yesus Tuhan akan lahir bagimu. Dan itu kami imani, kami percaya menurut Bibel. Lalu pekerjaan anak perantara, betul perantara. Baik, dengarkan baik-baik. Pekerjaan Bapa, karena dua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dia memberikan anaknya yang Yohanes 3:10. Ini pekerjaan Bapa. Bapa hanya gelar. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yohanes. Maka dia kata, ini anakku yang kukasihi, kepada dia aku berkenan. Dengarkan. Bagaimana itu terjadi? Itu sudah terjadi. Dan Kristus menyelamatkan dari dosa. Matius 1 ada Kristus, Yesus menyelamatkan dari dosa. Tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Nabi apapun tidak akan pernah bisa.
hanya Yesus karena dia Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus, dia mengilhami nabi-nabi. Roh Kudus itu dia, iya. Karena Yesus, Tuhan, Juru Selamat, seperti yang di dalam yang saya baca di Kolose 2 ayat 9 tadi. Di dalam diri secara jasmani penuh kealahan. Di dalam dia walaupun memakai natur kemanusiaan menjelma menjadi manusia. Untuk menebus kedagingan Adam, kedagingan saya, kedagingan seluruhnya manusia. Dia harus seperti itu. Menyelamatkan manusia dari dosa. Dia memimpin ke dalam kebenaran. Roh Kudus memimpin ke dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 3. Dia mendatangkan kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Roh Kudus memimpin orang menjadi dalam kebenaran. Roh kebenaran itu akan di dalam diri seseorang. Akulah jalan dan hidup. Itu melalui Roh Kudus kepada Anda, kepada saya. Maka Anda dengan saya akan di jalan kebenaran. Kebenaran itu akan baik. Yang baik belum tentu benar. Yang baik belum banyak yang baik. Tapi belum tentu benar. Tapi yang benar pasti baik. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Bukan yang baik, kebenaran. Udah habis? Habis. Sudah. Silakan, Lebih bagus Bang. nggak dijawab juga, closing statement aja lah. Bosan juga kalau seperti ini. Nggak dijawab. Silakan Bang Al-Hidayah, putaran terakhir, terus closing statement. Ya, mungkin ini terakhir lah, mungkin Bang Vivo ya. Jadi kita sabar-sabar aja, santai-santai, karena itulah kemudian kita ini bernarasi, netizen lah kemudian yang menjadi hakim kita. Karena tentu saya ini juga bukan orang-orang yang sudah benar dari Tuhan gitu. Tetapi insya Allah dengan kebenaran bukti Islam itu benar, maka sedikit-sedikit kita boleh bawakan referensinya, karena memang sudah jelaskan oleh para nabi sebelumnya. Walaupun gospel itu hanya mengandung 18% yang benar dari Tuhan, itu ketika kita Google ya, itu hanya 18% yang benar, 12% di perjanjian lama, 6% di perjanjian baru. Selebihnya kamu boleh baca ketika kamu membaca Bible, maka di situ nanti kamu baca seperti buku cerita. Disitulah Yesus dengan murid-muridnya berkumpul. Disitulah Yesus datangi orang-orang. Disitulah Yesus meminta roti kepada orang-orang. Disitulah Yesus mengatakan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Itulah buku cerita. Tetapi dalam keimanan kita sebagai orang Islam, maka kita mendudukkan sosok ini di tempat, di landasannya yang betul. Kemudian kita memuliakan dia, karena tidak mungkin para nabi itu dihinakan oleh manusia. Bila mana ada sifat kriteria daripada kekristenan menghina para nabi dengan ajarannya yang sumbang-mambang, menerbalikan fakta dari data, maka kita terpanggil kemudian untuk menjabarkan apa solusi atau perintah referensi yang benar dari Tuhan. Sebab itulah ketika kita menarasikan sesuatu hal, maka otomatis Bible itu berperang sesama mereka. Bila kita membacakan ayat-ayat Yesus, maka datanglah umat-umat Paulus dengan ayat-ayat yang mereka banggakan dengan ayat-ayat Paulusnya. Kemudian secara hidup-hidup berperanglah antara ayat dengan ayat, padahal itu Alkitabiah. Kalau mau saya kasih bukti begini. Di dalam Matius 5 nomor 19, yang mengerjakan Taurat itu walau kecil apapun akan menduduki tempat yang tertinggi. Bahkan kalau yang tidak melakukan Taurat itu, walau yang sekecil apapun akan menduduki tempat yang paling rendah. Bila kita menerasikan ini, tentu Kristen datang, oh kamu salah, Efesus 2:15 ada, atau Galatia 2 nomor 16. Tidak perlu melakukan Taurat, karena itu untuk Bani Israel. Kami cukup untuk beriman saja, karena sudah ada Tuhan pagan yang mati terkutuk di kayu salib yang harus kami sembah menjadi Tuhan belinder gitu. Nauzubillahi min zalik. Jadi disinilah kita menggunakan otak yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kepada manusia untuk berpikir. Siapakah Tuhan yang benar dan siapa yang hanya dibuat-buat oleh manusia menjadi Tuhan sesembahan mereka sebagai ajaran pagan. Ya, ingat Yesus itu adalah Zeus. Kelahirannya sama dengan Dewa Mitra. 25 Desember dari seorang Maya, kemudian melahirkan anak yang menjadi nuzul ke dunia sebagai penebus juru selamat, itulah Vishnu, Brahma dan Siva. Sama dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebab itulah Kristen ini ajaran paganisme, ajaran pagan. Tidak ada para nabi mengajarkan memakan daging manusia, apalagi daging Tuhan, dan meminum darah Tuhan. Yohanes 6 nomor 52 sampai 56. Itu adalah ajaran Lukas. Kita closing statement aja lepas ini. Terima kasih. Ya, sekarang mungkin ini ya, kalau mau beralih ke Bang Kenso, sekarang closing statement aja Bang Al-Hidayah, 3 menit, terus Pak Pipo 3 menit. Udah aja nggak berkembang. Silakan closing statement aja. Nanti ada sesi kedua, siapa yang mau maju lagi. Silakan Bang, 3 menit.
Abang Al Hidayah dulu. Tadi Pak Pipo yang mulai ya. Ya, silakan Bang Hidayah closing statement. Setelah itu Pak Pipo closing statement. Ya. Baik, terima kasih sama kumalnya Bang Uzi ya. Jadi teman-teman di bawah sana mau Kristen apa Muslim, semuanya saya mohon maaf kalau ada kemudian salah kata ya, yang ketabrak oleh saya, oleh lisan saya yang tidak berapa ini, diambil yang baiknya karena yang baik itu tentu dari Allah. Sementara yang kilaf itu karena kita ini orang-orang yang menimba ilmu, kita bukan orang yang benar, kita bukan nabi, apalagi malaikat. Kita hanya umat Allah Subhanahu wa taala yang biasa. Tetapi betapa kebenaran Islam itu benar karena kita tidak menyembah makhluk sesama kita menjadikan Tuhan. Bahkan itulah sebabnya Allah itu menciptakan hewan dengan manusia itu berbeda. Karena apa? Tentu mereka punya penilaian sendiri. Namun disayangkan sekali bila ada manusia yang sudah diciptakan lebih berakhlak daripada hewan, tetapi kriteria sifatnya kemudian lebih rendah daripada hewan. Itu yang paling kita sayangkan. Kenapa? Hewan tidak pernah menuhankan sesama hewan, tetapi ada manusia yang menuhankan sesama manusia. Inilah dia ajaran Kristen. Jadi kita tidak sedang menghukum di sini. Boleh tunjuk data. Saya bilang kepada Anda, panggilkan saya pendeta yang paling tinggi, pastor, yang paling banyak ilmunya di gereja. Hadapi Al Hidayah menggunakan data Bible, kalaupun tidak mau disamakan Isa dengan Yesus. Karena daripada sumber Bible itu sendiri, alhamdulillah itu terdapat lebih kurang 12% di perjanjian lama, 6% di perjanjian baru, yang kode pasti pengajarannya tidak lain adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 nomor 10, Matius 4 nomor 10. Inani anallah la ilaha illa ana. Yesaya 45:21, Yesaya 43:10-11, Yesaya 45 nomor 5. Keluaran 3 ayat 6, Keluaran 3 nomor 15, Ulangan 6:4, Markus 12:29, Yohanes 17:3, Yohanes 5:44. La ilaha illallah. Kemudian datanglah Kristen kemudian menghancurkan perkataan itu menjadi la ilaha tiga. Ajaran siapa ini la tiga ini? Ternyata ini adalah ajarannya pagan Romawi yang dimulai dengan konsili Konstantinopel dan konsili Nisia, yang ada kemudian beberapa ayat tertambah di Bible seperti Markus 16 nomor 9 sampai 16 20, Matius 28 nomor 16 sampai 20, dan 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu adalah hasil-hasil konsili yang tertambahnya di Bible Anda. Sedang kamu tidak mengetahui terdapat beberapa firman yang benar di Bible itu pengajaran yang murni dari Tuhan, dan itu adalah acuan perintah sesama manusia supaya kamu saling mengabdi kepada Tuhan yang benar. Sebab itulah datang agama Islam di dalam surah Ali Imran 19, inna dina indallahil Islam, di dalam surah Ali Imran 85, barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam tidak akan diterima daripadanya dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Maka bertakwalah kepada Allah dan jangan tinggalkan agama Islam untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Al Hidayah. Sekarang closing statement Bang Opung Pipo. Silakan 3 menit. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang ada di Komal ini. Apapun narasi Anda Hidayah, Anda itu anak kecil, saya katakan bisalah anak kecil kerdil picik. Kamu datang ke Bible ayat ini, Markus, Lukas, apapun Anda katakan, kamu nggak ngerti apa-apa bro. Tak ngerti apa-apa. Nol besar kamu di dalam Bible, nggak ngerti apa-apa. Jangan kamu katakan ini. Sebelum kamu lahir mungkin sudah saya baca itu, sudah saya ngerti, sudah saya pahami. Tapi kalau Anda tadi datang dari Quran dan hadis, saya akan hargai Anda. Di Bible, tapi Pak, di Bible Pak, nggak gitu-gituan bro. Yang saya tanya pun Anda tidak tahu tadi. Kenapa bisa menghidupkan burung dari tanah? Apa fungsinya? Dihidupkan lalu dikasih sama orang. Ada pertandingan burung. Makna itu apa? Di dalam Bible saya katakan berulang-ulang. Kalau ada mujizat, makna di dalam itu saat itu pasti ada. Tidak diciptakan satu-satu keajaiban begitu, nggak ada artinya. Ada fungsi, ada tujuan kenapa itu terjadi. Kamu paham dulu supaya kamu ngerti. Karena kamu saya lihat di dalam ini, kamu datang kepada Bible. Seolah-olah kamu memahami Bible bro. Ingat kata-kata saya, kamu sesat kalau kamu datang ke Bible. Kenapa? Karena kamu tidak memahami lalu kau putuskan. Banyak tadi kata-kata aku memutuskan Bible yang apa itu. Di Lukas, di Markus, di Lalu. Berapa 18% sudah palsu. Yang asli tidak bisa kamu tunjukkan.
Kamu berani mengatakan palsu. Kau kan pembohong, pembuat, pendusta namanya, bro. Makanya hati-hati kamu. Kalau udah berbicara tentang Bible dan Quran, hati-hati. Hargai Quran, hargai hadismu. Jangan kamu seperti itu. Maka saya dari tadi, saya tidak pernah mengungkit di dalam Quran dan hadismu. Saya hanya bertanya, kalau ada makna, Isa memberikan burung. Maknanya apa? Apakah Tuhan lupa menjadikan burung itu? Maka itu diciptakan lagi. Itu pertanyaan. Makna itu apa? Saya tidak bisa kamu jelaskan lagi. Itu renungan bagi kamu. Renungkan itu. Kalau memang itu. Udah saya katakan tadi, yang mengatakan Yesus Tuhan. Bukan saya, bukan Pak Pipo, bukan orang lain, bukan pendeta, bukan nabi, bukan dokter, bukan tentara, bukan apa. Malaikat surga memberitahukan di dalam Lukas, di pasal 2. Inilah tanda Yesus Tuhan. Kristus akan lahir bagimu. Ke seluruh bangsa, bukan hanya di Yerusalem. Ke seluruh bangsa. Itu otentik. Maka Yesus berani mengatakan sesudah dia umur 33,5 tahun. Akulah jalan dan kebenaran. Akulah hidup. Maka dia datang nanti menjadi hakim. Menghukumi manusia. Otentik. Itu di dalam Bible, bro. Maka makna di dalam Bible itu begitu indah. Dari Kejadian sampai Wahyu, terara ada benang-merahnya. Menjadikan manusia jatuh ke dalam dosa. Keselamatan datang. Keselamatan datang melalui Yesus diselamatkan. Lalu dia terbunuh untuk menebus manusia. Dia naik ke surga. Dia akan datang membinasakan Anda dan saya apabila tidak menurut kepada Yesus. Otentik ada di dalam Bible itu. Maka indah pelajaran itu yang kita lihat. Kamu katakan analogikan sama Menteri Malaysia. Cara berpikirmu itu gimana, bro? Untuk ini masih pakai Teber. Kalau pakai TikTok tadi udah jigang kau seperti harusnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu ada diskusi aja. Kok sedikit kali waktunya? Oke, habis. Belum apa-apa. Oke, oke. Terima kasih ya. Baiklah, terakhir saya. Saya dengarkan, istirahat dulu. Tidak ada terakhir, sudah. Waktunya sudah 3 menit, sudah stop. Ya, terima kasih ya. Iya, saya hanya sekedar aja. Nanti saya sarankan kepada Waktu habis. Luar biasa semua. Nggak boleh. Ya, ya. Waktu habis. Bang Oke, ya, Hidayah luar ini biasa, Bang Opung diskusi juga luar kita. biasa. Sabar dulu, Ya, kita lawan tutup dulu. Ya salaman dulu lah, salaman Ya, dulu lah. oke sebentar. Aku tutup dulu. Ya. Oke ya, diskusi kita selesai ya dengan lancar ya tanpa sesuatu kendala yang berarti ya. Oke, terima kasih Pak Opung Pipo dan Bang Al Hidayah ya. Beginilah diskusi yang kondusif ya. Baguslah kok seperti ini ya. Terima Karena kasih. enggak Dan segas tadi kalau segas mau lanjut, Bang Kenso mau lanjut dengan Al Hidayah atau gimana? Bang Kenso. Saya sebagai juru nilai aja, saya mah. Sebagai juru nilai. Lanjut Kemso. Udah, oke, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang